مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على dan mungkin ketika tersebut kita berpasangan salam beserta keluarga sahabatnya semoga nanti amin amin ya Allah. Saya semoga ya alhamdulillah. Terima kasih dan tak bosan-bosan dengan mengimbau untuk mendoakan mudah-mudahan dengan kegiatan kita ya tubuh ini berjalan dengan koma ya koma sebelum menggunakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja ya. Alhamdulillah. Itu kita silakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sholli wa sallim ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Puja dan puji punya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mayyidillah khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari Minggu kita bersama-sama terus nambah pengetahuan kita buat diri kita, keluarga kita, dan cucu kita, mudah-mudahan semuanya Allah kasih kesehatan oleh Allah Subhanahu. Panjang umur, barokah rezeki, juga yang belum punya momongan, mudah-mudahan Allah kasih. Ya mudah-mudahan kita mendoakan keselamatan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bukan hanya kita, orang tua kita, khusus kaum muslimin muslimat sudah meninggal, mudah-mudahan
semuanya dapat ridho dari Allah. Alhamdulillah para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya baca may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Nah, Allah menghendaki orang itu akan dijadikan orang baik, baik bukan hanya di dunia tapi baik sampai akhirat. Hubungan dari Allah akan mengerti, akan diberi pengertian pada ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk para ibu hadirin kaum muslimin rahimahullah. Kita melanjutkan baca kita yaitu bab istinja. Fikih itu dari mulai diatur dina yang alatnya istinja yaitu mulai dari air, juga bisa ada air, bisa boleh tayamum, terus dilanjutkan cara wudhu, sunnahnya wudhu karena kita menghadap ke Allah harus bersih, diatur oleh agama dari Allah, kita Rasulullah, juga para ulama sampai kepada kita harus mengikuti cara Rasulullah SAW. Itu kesalahan paslun fil istinja. Jadi pasal yang selanjutnya urusan adab-adab menjelaskan yaitu tentang istinja dan etika orang yang buang hajat, yaitu bersih gitu ya. Wal istinja'u wa huwa min najawtu syai'a ay kotohu paka'an nama mustanjia kot yaqta'u bihi al-ada an-nafsihi wajibun min urujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qari'in ghairi muhtaram. Istinja diambil dari kata najawtu syai'a, aku memutus sesuatu, seakan-akan orang yang melakukan istinja telah memutus kotoran dari dirinya dengan istinja. Keluar kita kecil kan itu kotoran, itu harus istinja. Keluar air, mengeluarkan air besar harus istinja. Nah, jelaskan di sini cara-caranya. Soalnya menurut kita bersih belum tentu kalau nggak pakai ilmu bersih. Karena menurut agama hukumnya wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari. Hukumna teh wajib, diwajibkan sebab buang air kecil atau air besar dengan menggunakan air atau batu dan barang-barang yang memiliki fungsi sama dengan batu. Maka kita kan harus bersih, habis kencing, kebetulan air gak ada, biasa yang ada, yaitu boleh batu atau sejenis batu, misalkan apa aja yang bisa menghilangkan kotoran tersebut. Nah, sekarang kan banyak tisu, pakai tisu aja. Tapi tisunya jangan yang basah, kan ada tisu yang basah ya, kering ya, boleh. Iya, habis buang air kecil atau air besar, tak ada air, pakai batu atau pakai tisu
atau pakai apalagi busa. Waktu saya orang luar gitu ya, orang Belanda atau orang mana, waktu saya di Sumedang gitu kan dia buang air di kali, dia bawa itu apa, bawa mungkin bawa busa, jadi nggak pakai air, dia takut sama air kali. Nah, berarti diperbolehkan, kalau kita nggak boleh kata dokter, misalkan nggak pakai, jangan kena air. Nah itu tata caranya pakai batu atau sejenis batu, maksudnya barang yang sering bisa menghilangkan kotoran. Tapi ada syaratnya juga. Wa ma fi manomin uli jami di saban-saban yang barang yang keras gitu. Tohirin tapi yang suci. Qoliin yang bisa menghilangkan. Kalau batunya kotor juga boleh. Tisu tapi tisunya kotor juga nggak boleh. Goyedi muhtaromin, itu barang tidak dimuliakan oleh syara. Nah, tidak dimuliakan oleh syara. Mana yang dimuliakan oleh syara? Ya keempat yang dimuliakan oleh syara itu yang di sini dijelaskan di apa di kampung itu yang dimakan oleh anak Adam. Seperti ini kita batu kagak ada, kebetulan bawa apel, pakai apel aja dah, nggak boleh. Cuma banyak pisang, pakai pisang nggak boleh. Cari aja yang selian itu, yang biasa dimakan, yang biasa selian yang bisa dimakan gitu. Apel mah kasih anak aja orang lain, jangan buang, cari aja yang lain. Apa bawa kain apa gitu. Mulai katakan mirip kayak batu kan, apel, jamu, gitu. Nggak boleh. Ya bukan dari makanan jin. Nah di sini diterangkan di kitab kuning itu boleh seperti kan tulang. Nah tulang itu kan biasa makanan jin di sini. Itu boleh. Yang nggak boleh itu yang suka dimakan sama berkat. Ya. Iya. Boleh ntar pertanyaan. Walakin afdalu ayastanjiya awalan bil ahjari summa yutbi'uha saniyan bil ma'i. Akan tetapi yang lebih utama adalah pertama istinja dengan batu, kemudian kedua dengan air. Diikuti dengan air. Nah, utamanya itu. Pertama kita pakai batu, terus yang kedua pakai air. Itu utamanya. Jadi tapi kalau kita ribet juga gitunya di batu gitu kan. Itu kalau mau ngikutin atau pengen afdol. Keutamanya. Saya mau ngambil keutamaan, ya udah di kamar mandi itu jangan pakai batu aja di situ gitu, habis cuci gitu aja gitu, nggak apa-apa. Mungkin kan karena itu dibahas proses ini, kita bukan hanya di rumah, kadang-kadang keluar, kadang-kadang naik gunung gitu, banyak kemana ke hutan, gitu. Apalagi di daerah-daerah itu kan kerjanya ke sawah, ke kebun, ya ke hutan gitu. Tapi waktu duhur masih di hutan. Nah, atau memang belum waktu duhur, tapi pengen kencing atau buang air besar. Nah, itu kan harus bersihin. Nah, itu kan itu caranya. Kalau nggak ada air pakai batu. Kalau nggak ada batu pakai barang yang sejenis batu, maksudnya yang batu tapi bisa menghilangkan kotoran. Wal wajibu salasu masahatin walau bisalasati atrofi hajarin wahidin. Nah,
wajibnya berapa kali? Nah, itu kan ada wajib di sini. Dan yang wajib ketika istinja dengan batu atau sejenisnya batu adalah 3 kali. 3 kali usapan. Walaupun dengan 3 sudutnya batu, 1. Ini batu 1, tapi sudutnya ada 3. Jadi dia aja diputer, ini udah gitu ya. Di sini yang ini udah kan. Gak apa-apa. Itu wajibnya. Nah, 3 kali gitu. 3 batu. Taruh aja di kamar mandi, batu 3 dah. Buat apa? Ya udah, ini buat itu aja, bersihin gitu. Terus pakai batu, kita ambil pakai air. Itu keutamanya. Gitu. Tapi kalau menurut saya ada ribet aja, kalau ada air banyak air aja. Apa-apa, itu utama itu. Misalnya jadi melaksanakan pasunah. Wa yajuju ayat tasiro al mustanji alal ma'i au ala salasati ahjari yunqo bihina al mahalu in hasola intiko biha. Bagi orang yang istinja diperbolehkan menggunakan air atau 3 batu yang digunakan itu membersihkan tempat najis jika tempat tersebut sudah bisa bersih dengan 3 batu. Akhirnya mengumpul ini air saja boleh, batu aja boleh. Pakai air, batu sama air itu utama. Gitu. Pertama pakai tisu nih, kalau di kemarin tisu dulu dah, gitu. Langsung air itu utama itu. Tapi harus kalau misalkan pakai batu harus ada lagi yang syarat yang lain. Nah, tadi depan ada. Wa ila jada alaiha hatayun ko. Kamu bisa mengambil batu. Nah, 3 batu itu masih belum bersih. Nah, jadi harus ditambah batunya. Nah, udah 3 batu udah masih tebal nih, belum bersih, tambah lagi sehingga sampai bersih, sampai 5 batu kayak batu, wah ngumpuk banyak, sampai bersih. Kalau seandainya 3 batu gak bersih, wa yusanu badadalika atas lisu, dan setelah bersih, nih udah bersih nih, 3 batu gak bersih, tambah lagi 4 gak bersih, tambah lagi 1, jadi 5. Baru 5 baru bersih. Nah, disunahkan untuk mengulangi 3 kali, tambah lagi 3. Itu sunahnya. Berarti tadi sunahnya bersihnya 5 batu. Karena pengen sunah, tambah lagi 3 batu, jadi 9. Itu jadi 5 sama 3 jadi 8. Oh, jadi sudah itu pakai batu itu. Kalau tisu kemarin 3 kali jadi 8 kali dah, 8 kali gitu. Cuman kalau tisu gak dihitung satu situ, satu lembar tisu gitu. Kalau tisu mungkin lah 1 kali gak mungkin 1 lembar gitu kan, ada 2-3-nya dah gitu. Jadi kalau seandainya udah bersih 3 batu, maka sunnah ditambah 3 kali. Fa'iza aroda al-iktisaru ala hadihima palma'u abdolu li'anahu yujilu aina najasati wa asoroha. Ketika ia hanya ingin menggunakan salah satunya, maka yang lebih utama adalah menggunakan air. Karena sesungguhnya air bisa menghilangkan najisnya sekaligus sisa-sisanya. Kasihan mah ribet, saya mau ke batu juga, air juga. Nah, kan air di rumah banyak misalnya. Ya, udah yang utama itu ngambil
air. Tuh, air aja gitu. Kalau saya kan pengen meringkas salah satunya gitu, memilih gitu. Pakai air aja. Itu karena air itu bisa menghilangkan tapak-tapaknya gitu. Sisa-sisanya gitu. Kalau misalnya kencing pakai tisu, nah kalau nggak ada air pakai tisu aja gitu. Misalkan di pesawat, di mana kan, di mobil atau di kereta gitu. Jangan kita gendong-gendong batu di kantong, kan lucu. Ini apa nih? Batu, kok bawa batu? Kan aku pikir gitu harus. Ya sekarang otomatis lah gitu. Ya di kantong harus bener. Kepala kantong-kantong sekarang nggak kuat, ntar jebol lagi. Oh, itu kan. Oh ya, yang dikantongin apel aja, gitu. Ya. Tapi apel itu jangan dipakai suci. Nah, karena nggak boleh, yang dimuliakan oleh Sarah itu nggak boleh. Wasartu ijail istinja'i bil hajari. Nah, kalau seandainya kita mau milih, nah itu harus pilih. Tadi kan salah satunya apa pakai batu atau air. Nah, pakai air lebih utama. Tapi aja juga orang mau milih pakai batu. Ada syarat juga di sini syaratnya, kalau seandainya mau pakai batu aja gitu, gak mau pakai air. Nah, wasartu ijail istinja'i bil hajari ala yajiba al khoriju najasu wala yantakila an mahali hurujihi wala yatro'a alaihi nazsun akharu ajnabiyu anhu. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mau milih pakai batu aja dah gitu. Nah, atau pakai tisu aja. Kalau perempuan, ya itu sama aja Bu. Jadi mas kencing, ya pakai batu itu aja, pakai batu misalkan kencing, ya udah gitu aja. Nah, kan nggak mungkin batu aja, tapi yang terlalu kencing, air kecil, pakai tisu, sama aja. Ya kalau zaman dulu kan kita hidup sekarang, jangan mikirin jalan dulu dah. Kalau mungkin ya dulu begitu, karena tisu gak ada ya batu yang berguna. Nah karena sekarang kalau kita mikirin jangan zaman dulu, wah, kita hidupnya sekarang aja. Oh, tisu dah, gitu. Kan walaupun perempuan kencing ya pakai tisu kan gampang. Ya tadi maka didinya batu itu hanya apa sama batu tadi. Pokoknya yang kering yang bisa menghilangkan najis. Nah, sekarang otomatis kan ada tisu gitu kan, atau ada busa. Kalau dulu nggak ada busa gitu kan. Nah paling-paling kalau di kampung itu kayu. Nah kita tahu daun-daun gitu ya di daerah. Nah sekarang banyak lebih simpel, tisu ya udah bawa tisu aja Pak Bu, itu jangan tongin batu gitu ya, kencing gitu kan. Itu habis itu kita wudhu sholat gak cebok lagi sah. Itu sah, kita udah ngaku pakai aturan fikih. Gitu, sah. Seandainya kalau ketemu air nih, cebok dulu karena tadi pakai tisu, itu lebih bagus. Itu lebih bagus tadi kan. Jadi pertama batu atau tisu langsung pakai air itu lebih bagus. Kalau seandainya mau saya pilih salah satunya, tadi pilih salah satunya, mau dulu pakai air lebih utama. Tapi ada juga saya mau milih pakai batu, pakai tisu kalau sekarang. Nah, gitu ada syaratnya lagi. Wasartu ijail istijai bil hajari. Nah nih syarat istinja menggunakan batu atau tisu sekarang ya, busa kain dah bisa mencukupi adalah najis yang keluar sebelum kering. Nah kita buang air, nah sebelum kering baru boleh pakai batu atau pakai tisu.
Udah nih udah kering, udah 3 jam. Aduh, saya belum cebok nih. Baru ku batu. Nah, itu udah kering, nggak boleh. Soalnya najisnya udah kering. Nah, itu. Jadi wah saya mah pakai pempesnya belum kekencingan, pakai itu deh. Tapi harus dibuka dulu, pakai tisu dulu, baru pakai lagi pempesnya. Kecuali yang udur gitu. Jadi pertama yang najisnya itu jangan kering, jangan kering dulu, nunggu udah 3 jam, 4 jam baru inget pakai batu aja. Jangan, nggak boleh. Itu harus pakai air. Tidak tidak berpindah dari tempat keluarnya. Berarti harus yang bagus keluarnya. Jangan kayak yang mencret-mencret. Ini dari lubangnya kemana, ke paha ke gitu. Nah itu nggak boleh pakai batu itu. Nah itu namanya berebetan lah kemana-mana istilahnya. Jadi harus kalau lagi mencret nih gimana nih, gak itu pakai batu, gak itu gak boleh pakai batu itu. Tapi artinya gak boleh pakai batu, tapi harus langsung pakai air, pakai tisu dulu, nggak apa-apa, cuman gak cukup pakai tisu. Kalau seandainya udah kering dan keluarnya kemana-mana, itu katakan ya. Dan tidak terkena najis yang lain. Nah, di situ jadi wala yatro'a alaihi najsun akharu ajnabiyyu anhu. Jangan kekenaan najis yang lain. Kita khusus najis kencing atau buang air besar, itu aja yang najisnya. Kalau seandainya habis buang air besar atau kencing, air darah kena ke situ, itu nggak boleh khusus pakai batu karena kena najis yang lain. Atau kita lagi buang air, tiba-tiba cicak berak dari atas, pas kena ke lubang yang keluar najis tadi. Nah itu nggak boleh pakai batu karena najis tersebut udah tercampur najis yang lain. Artinya udah jangan dikhususkan gitu, pakai tisu dulu tapi dilanjutkan ke air, itu utama itu. Artinya udah gitu, jadi jangan dikhususkan sama batu atau tisu, nggak pakai air, dibersihin sama air gitu. Jadi jangan kena najis yang lain. Kalau misalnya seandainya mau khusus pakai batu atau tisu. Jelas ya? Fa'inin tapasat sartun min dalika ta'ayanal ma'u. Jika salah satu syarat di atas tidak mencukupi atau memenuhi, maka harus istinja menggunakan air. Nah, 1 najisnya udah kering, 2 keluarnya berebetan, 3 udah kekenaan najis yang lain. Nah itu mah tuhso bil ma'i, itu mah harus pakai air. Tapi pertamanya pakai tisu boleh, tapi harus dilanjutkan sama air. Waya jetani wujuban. Qadil hajat istiqbalal kiblati al-ana wahya al-ka'batu. Bagi orang yang buang hajat di tempat lapang, artinya di tempat yang terbuka gitu, wajib menghindari dari menghadap dengan membelakangi kiblat. Sekarang ya, kiblat sekarang yaitu Ka'bah. Kalau saya buang hajat nih di luar, di lapangan itu di luar gitu ya, di luar. Soalnya kan kalau bisa pengen hajat kan misalkan, oh saya turun dulu, berhenti dulu. Nah, kenapa? Kalau pengen buang air, masa sih di mobil kan, masih di keluar kan? Di hutan. Tapi diusahakan jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat yang sekarang yaitu Ka'bah. Kalau kiblat yang dulu kan ke Palestina gitu, Al-Aqsa gitu ya, jadi nggak apa-apa itu. Jadi kita jangan menghadap
ngetan bareng gitu Ka'bah di sana gitu. Jadi diusahakan hadapnya ke sana atau ke sana. Tuh, usahakan. Jangan sampai menghadap atau membelakangi. Ilam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Nah, jika antara orang yang buang hajat dan kiblat tidak ada pembatas atau ada membatas, namun ukurannya tidak mencapai 2/3 hasta gitu. Kita misalkan kalau seandainya tidak ada aling-aling gitu yang menghalangi, itu blang aja gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada aling-aling artinya ada pembatas, jauhnya jaraknya dua hasta, 1/3 gitu. Nah, itu boleh gitu. Karena lam yablug selesai diroin au balagohuma ba'da'anhu aksaro min salasi diroin bidiroin adami kama qolahu ba'duhum. Jadi jangan sampai buang hajat air kencing atau air besar di tempat terbuka, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, itu Ka'bah. Kecuali ada takbir, artinya aling-aling, udah pakai karung gitu kan, kan. Kalau misalnya ibu bapak mau tur misalnya ke Subang daerah saya di Kalijati pengen buang hajat, dan di situ ada di tempatnya itu khusus, jadi pakai karung dilingkerin gitu kan, jadi gua bawa air aja atau bawa tisu di situ ada, ini diubah aja gitu. Ya, untung banget itu kalau misalnya orang yang lihat yang kencingnya perempuan tuh, itu nggak boleh gitu. Wa bunyanu fi hadihi kasohroi bisyarti madkurati ila bina mu'adda liqodoil hajati fala hurmata bihi mutlaqon. Dalam hal ini hukum buang hajat di dalam bangunan sama seperti di tanah lapang atau dengan syarat yang telah ditentukan tadi. Sama aja kan kalau di bangunan gitu ya, di bangunan kita di rumah ini mah, tapi tetap jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, kecuali bangunan yang memang disediakan untuk buang hajat. Nah, seperti kita di rumah terlanjur udah itu menghadap itu khusus, itu mah di khusus tempat buang hajat. Nah, ada kecualinya. Nah, tapi jangan terlalu lebar gitu ya. Nah, maka tidak ada hukum haram secara mutlak. Nah, tuh, tapi diusahakan walaupun di sini boleh, boleh gitu ya. Nah, ada haram yang mutlak, diusahakan bikin WC-nya atau tempat buang hajat sampai menghadap kiblat atau membelakangi ini. Tapi karena terlanjur misalkan kita beli rumah, kebetulan orang dulu memang nggak tahu cara-caranya. Nah, kalau saya mau diromak kita udah nggak apa-apa, kalau saya itu khususin. Gitu. Jadi kalau misalkan saya lihat kalau kita mau pengen bangunan ya diusahakan aja walaupun hanya di dalam rumah. Wa kharaja biqaulina al-ana makana kiblatu awal kabaitil maqdis fastikbaluhu wastidbaruhu makruhun. Nah, dengan ucapan atau kiblat sekarang, kan tadi ada kiblat sekarang bukan kiblat yang dulu. Nah, itu dikecualikan, yaitu kiblat yang dulu itu yaitu Baitul Maqdis, di Palestina sekarang. Untuk menghadapnya dan membelakanginya hukumnya itu makruh. Jamak Baitul Maqdis di mana? Kita jangan mikir mau buang air
kencing, bapak memang kita muter-muter di mana maklis Ka'bah atau itu udah tahu kan kalau itu. Terus ke maklis ulang jangan ngeliling dulu perkiraan. Lah kita kan nggak tahu di mana ada itu maklis gitu. Jangan mau buang air aja, jangan mikirin kemana di maklis itu. Karena bikin keutamaan. Nah, tapi yang jelas itu tahu kan Ka'bah di sono, ya itu aja diusahakan. Wa yajtanibu nadban qadil hajat. Nah, ini cara sunnahnya ini, ya. Al baula wal go'ito fil ma'i rokidi. Nah, wajadtanibu jauhkan jadi maksudnya. Ulang. Jadi etika sunnah bagi orang yang buang hajat. Bagi orang yang buang hajat, sunnah menghindari kencing dan berak di air yang tidak mengalir. Kalau misalkan kebetulan keluar, nah pengen kita buang hajat, di situ ada kubang-kubang buang air, itu gak ngalir, itu jangan di situ, jangan berak di situ, jangan dikencingin. Siapa tahu kan orang tempat itu air itu ada yang membutuhkan gitu kan, imam manusia, imam satu gitu kan, itu dijauhi dah. Itu jangan sampai buang air atau berak di tempat air yang tidak berjalan. Amal jari payukrohu fil qalili minhu duna kasiri lakinal awla ijtinabuhu. Nah, sedangkan air yang mengalir maka dimakruhkan buang hajat di air yang mengalir yang sedikit dan tidak disunahkan di air yang banyak. Namun demikian yang lebih utama menghindarinya. Yang tadi kan nggak boleh air dikit atau air yang misalkan air yang tadi air diem nggak boleh dikencingin atau diberakin. Gimana air ngalir tapi sedikit juga itu nggak boleh. Jadi utamanya dijauhi lah. Jadi dihindari, jangan di situ. Beda yang air yang banyak. Nah ini mah kalinya. Tapi kan di saya kan ada kali yang lebarnya 20 meter, 30 meter. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi berarti airnya banyak. Siapa tahu kita kencing di situ, buang air di situ kan di hilirnya di ujungnya ada yang wudhu, ada yang membutuhkan buat minum gitu kan. Nah, itu. Karena masih jauh benar-benar bahas Nawawi, mudah-mudahan mungkin segitu aja ya. Mudah-mudahan insya Allah ya, kedepannya kita lanjutkan. Kalau bisa belum jelas boleh tanya. Seorang sakit. Pakai kantong. Nah itu ya. Ini itu khusus obat orang yang sehat. Nah, buat orang yang sehat. Gitu. Kalau orang sehat maksudnya di masjid itu kan itu kan dikencingin tuh, jadi kencingin. Kita gimana sholat ya udah itu karena udur. Jadi ada dalil adurotu yaitu darurat. Gitu. Adarurotu tubihul mahdurat. Kamadaratin itu membolehkan. Kita kan pakai kantong kencing dan sholat, mana nggak sholat, jadi sholat aja. Itu kan ini penerangan ini buat orang yang sehat, campurnya nggak ada istilahnya ada penyakit-penyakit yang benar-benar tidak bisa artinya tidak mengganggu kesehatan dah. Gitu. Udah Bu, ya. Mudah-mudahan kita semuanya
selalu berkesehatan, panjang umur, barokah rezeki, anak cucu kita jana soleh solihah, orang keluarga orang yang mudah meninggal, orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek, mudah-mudahan semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kehilapan dan kesalahannya. Juga kita mendoakan khusus mewakili pada masjid, Pak Haji Yusuf, Nyai, gitu, mudah-mudahan di alam sana dapat kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabarak tarubana an kulli sahabati rasuli ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamda naimin hamda yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ya Allah anta ilahun alimun wa nahnu abduka jahilun nas'aluka antarzuqana ilman nafi'an hatta budaka ihdina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jami'a auladina kulahum sholihan wa ta'atan wa umurum tawilan wa as'ahu sholihan wa ukulam dakian wa ulumahum kasiran wa amwalahum kasiran wa salimu fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dunubana liwalidana warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dunubana liwalidana warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wasi' qabrahum wa nawwir qabrahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'alhum kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'alna min husnil khotimah wa la taj'alna bisu'il khotimah wa syarril akibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.